Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Di musim pandemik ini pasti kalian tidak pergi sekolah kan? Nah, hari ini saya akan menceritakan sebuah sejarah yang mungkin boleh kalian jadi rujukan. Mari kita terokai cerita hari ini. Ramai dari masyarakat di dunia ini mengetahui kota hilang itu adalah Atlantis. Namun ada juga kota yang hilang seperti Atlantis. Kota ini bernama Thonis Heracleion. Thonis Heracleion adalah nama sebuah kota dalam bahasa Mesir dan Yunani yang hilang antara legenda dan kenyataan. Sebelum kota Alexandria didirikan pada 331 sebelum Masehi, kota ini dikenali sebagai pelabuhan wajib masuk ke Mesir. Pelabuhan yang ada di kota ini untuk semua kapal yang datang dari Yunani. Di samping itu, di kota ini terdapat kuil Anum, sebuah lokasi penting bagi kelangsungan dinasti kota tersebut. Kota yang hilang bernama Thonis Heracleion ini dibangun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Tragisnya, kota ini ditenggelamkan keseluruhannya ke Laut Mediterania karena bencana alam, sebelum ditemukan semula pada tahun 2000 oleh sang peneliti. Penelitian dari Institut Europe de Archéologie South Marine mengatakan tidak ada jejak tentang kota yang hilang ini. Mereka mengatakan Thonis Heracleion mungkin sudah dilupakan. Kemungkinan hanya bisa dilihat dalam buku-buku klasik kuno dan prasasti langka yang ditemukan oleh para arkeologi sejarawan. Seorang sejarawan Yunani, Herodotus abad ke-5 sebelum Masehi, mengatakan jika sebuah kuil besar yang ada dibangun pada masa pahlawan terkenal Hercules menginjakkan kakinya untuk pertama kali di kuil tersebut. Sang sejarawan juga mengatakan seorang ratu pernah mengunjungi tempat tersebut. Ratu itu bernama Helen atau Ratu Sparta. Ratu itu tidak datang bersendirian, ia datang bersama sang kekasihnya, Pangeran Paris dari Troya, sebelum terjadinya Perang Troya. Sebelum ini ramai yang menyangka bahwa kota legenda purba Thonis Heracleion hanyalah satu mitos. Namun penemuan ke atas kota tersebut pada tahun 2000 yang lalu sekaligus menyangkal dakwaan berbagai pihak. Kota yang selama ini dikatakan mitos sebenarnya pernah wujud di dunia ini. Kota purba ini dikatakan lenyap di kawasan Mediterania sekitar 1200 tahun yang lalu. Kota yang diselubungi misteri ini ditelan oleh Laut Mediterania, tertanam di dalam pasir dan lumpur beribu-ribu tahun lamanya. Hasil penemuan ini, ahli arkeologi telah membongkar misteri kota tersebut. Penemuan kota ini juga menemukan artefak-artefak yang menakjubkan yang masih terpelihara dengan sangat baik. Kota ini dikenali sebagai Heracleion oleh orang-orang Yunani purba, dan orang-orang Mesir purba pula menyebutnya dengan nama Thonis. Penemuan kota ini bermula di bahagian utara pantai Mesir. Ciri-ciri yang terdapat pada sejarah, ukiran dan binaan yang terdapat di kota ini hampir menyerupai kota purba Atlantis.
Penyelam bernama Frank Godi dan kumpulannya mulai menjejaki semula kota tersebut sebelum menemukan bahagian-bahagian kota lama yang berada jauh di dasar laut. Kumpulan mereka juga menemukan 64 bangkai kapal pedagang yang dipercayai menjalankan urusan niaga dengan penduduk kota tersebut. Duit logam, emas, dan patung-patung raksasa sebesar 16 kaki. Runtuhan kota yang hilang itu ditemui 30 kaki di bawah permukaan laut Mediterania di Aburki Bay, berhampiran Alexandria, Mesir. Kumpulan Frank Godi berhasil mengeluarkan berbagai artefak keagamaan di kota tenggelam itu, termasuk ukiran batu 16 kaki dan batu kapur yang dipercayai mengandungi haiwan mumi. Selain itu, pihaknya melaporkan turut menemui kepingan batu beruki tulisan purba Yunani dan Mesir di tapak penemuan kota tersebut. Akan tetapi, di sebalik semua kegembiraan atas penggalian itu, satu misteri tentang Turnus Herculean kekal sebahagian besarnya tidak dapat diselesaikan dengan tepat. Mengapa ia tenggelam? Berdasarkan teori awal menyelidikan, kota tersebut dikatakan tergelincir ke dasar laut setelah dibina pada abad ke-8 sebelum Masehi. Sebelum kota Turnus Herculean hilang, dikatakan kota ini dibangun sekitar muara Sungai Nil. Andaian itu dibuat berdasarkan patung raksasa granit merah dewa Hapi, yaitu dewa Sungai Nil, yang dijumpai bersama dengan penemuan kota tersebut. Antara teori lain yang turut dikemukakan termasuklah kenaikan paras air laut dan tragedi bencana alam yang menimpa, menyebabkan kota tersebut terkubur ribuan tahun lamanya. Pasukan penyelidikan Godi juga berpendapat bahwa berat bangunan besar yang didirikan di atas permukaan tanah liat menyebabkan air masuk di ranau itu, dan mungkin tanah pasir telah menyebabkan sebagian besar kota itu tenggelam karena gempa bumi. Selain itu, tim penyelidikan juga mengatakan situs tersebut dipengaruhi oleh fenomena geologi dan bencana. Gerakan lambat penurunan tanah terjadi di daerah itu. Kenaikan permukaan air laut juga memberikan kontribusi signifikan terhadap tenggelamnya dataran dan kota tersebut. Pasukan arkeologi Mesir dan Eropa dipimpin oleh Frank Godi. Mereka menemukan setidaknya 75 kapal, meskipun tidak semuanya lengkap. Penemuan ini adalah penemuan yang sangat berarti dan sangat besar di dalam dunia persejarahan, karena ia mengungkapkan sejarah kota hilang yang selama ini dianggap hanyalah mitos, akan tetapi semuanya adalah nyata. Bahkan kapal-kapal yang ditemukan tersebut bukanlah perahu kecil, melainkan kapal dengan panjang sekitar 13 meter dan lebar 5 meter. Di atas kapal-kapal tersebut ditemukan koin perunggu, koin emas, serta perhiasan. Penemuan koin perunggu berasal dari zaman Raja Ptolemeus II yang memerintah dari 283 hingga 246 sebelum Masehi. Timnya juga menemukan tembikar dari abad ketiga dan keempat sebelum Masehi. Kemudian di Canopus, arkeologi menemukan pelabuhan kuno, koin-koin dari zaman Ptolemaik dan Byzantium, cincin dan anting-anting dari zaman Ptolemaik. Semua artefak ini menunjukkan bahwa Canopus adalah kota yang sangat sibuk sejak abad
keempat sebelum Masehi sampailah ke era Islam. Begitu hebatnya peradaban dan kehidupan pada zaman dahulu, zaman sebelum Masehi. Manusia sudah dapat membuat mahakarya yang begitu sangat cantik dan sangat kokoh sehingga kita bisa melihat beribu-ribu tahun ke depannya. Peninggalan ini sangat terawat di bawah dasar laut sehingga kita masih bisa melihat di zaman sekarang. Inilah kebesaran dari Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan kita untuk bisa melihat keagungan dan kebesaran kota-kota tersebut di zaman kuno. Di Indonesia juga terdapat kota atau perkampungan yang tenggelam, yaitu tenggelam karena lumpur lapindo. Apakah perkampungan atau kota yang tenggelam oleh lumpur lapindo ini akan menjadi penemuan sejarah yang sangat berharga setelah 1000 tahun yang akan datang? Dengan penemuan kota yang hilang ini, kita dapat mengetahui cara hidup dari perabatan beribu-ribu tahun yang lalu. Bahkan di kota yang hilang ini juga terdapat dan dijumpai patung-patung Firaun, bahwa menyatakan kota ini adalah di antara kota jajahan Firaun. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain cerita. Saya ucapkan terima kasih.